Iya, jadi minggu lalu kita berhasil untuk mengundang ibu kandungnya Farel untuk datang ke Komnas Anak. Ya, kita mengklarifikasi beberapa laporan-laporan ya tentang atau kaitannya dengan ibu kandung seperti itu. Ya, beberapa keterangan informasi yang kita dapat itu sinkron dan keadaan yang sebenarnya, tapi ya kita juga nanti mungkin ya akan kita rumuskan agar mediasi kasus yang dilaporin Farel kan bahwa dia tidak nyaman ya dengan keadaan sekarang karena ada beberapa gangguan-gangguan terutama dari Pak Joko ya. Lalu Komnas Perlindungan Anak melihat ya berkemungkinan juga untuk dilakukan mediasi karena Pak Joko juga sebelumnya sudah kami klarifikasi di sini menyampaikan keterangannya. Saya pikir eh, tidak hal yang sulit lah untuk bisa berkompromi, mediasi. Jadi Farel inginnya seperti apa, nanti kita buat berita kesepakatan atau berita kesepakatan damainya seperti apa, gitu. Termasuk makanya kita butuh juga keterangan dari ibu kandungnya, gitu. Mungkin pembahasan yang dilakukan Komnas Anak bersama ibu kandungnya kemarin itu seperti apa, Pak? Kita menanyakan beberapa poin ya tentang misalnya bagaimana dulu sejarahnya ya. Ternyata kita ketahui kan ibu kandungnya berbeda ya. Ada ibu kandung Farel ternyata di luar dari yang ibu tirinya sekarang. Artinya dia mengakui bahwa ijazah akta kelahiran tersebut bukan nama ibu kandungnya tersebut. Iya, pada klarifikasi kita dengan Pak Joko juga memang disebutkan seperti itu. Karena pada saat itu Pak Joko sebutkan karena Farel juga mau sekolah, ya perlu mempunyai akte tentunya untuk bisa tidak terganggu sekolahnya, seperti itu. Lalu mungkin dijelaskan nggak sih Pak Gus terkait kenapa namanya tidak dituliskan nama ibu kandungnya tersebut? Dijelaskan nggak sih oleh ibu kandungnya tersebut kemarin pada klarifikasi minggu lalu? Eh, Enggak ya, kita juga enggak mempertanyakan kepada ibu kandungnya itu kenapa, tapi kami lebih menitik beratkan bagaimana dulu cerita sejarahnya, ya. Tapi mungkin karena keadaan waktu itu ya, karena keadaan kan ibunya kan juga menikah lagi gitu, ya kami memahami ya. Sementara Farel juga harus bersekolah, ya mungkin pada saat itu harus bergerak cepat untuk bisa memiliki akte kelahiran supaya bisa bersekolah seperti itu. Tentu kita Komnas Perlindungan Anak juga mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol ini. Artinya kami ingin juga supaya legalitas itu harus dilakukan yang sebenar-benarnya ya. Kalau dulu mungkin bisa kita pahami untuk proses pembuatannya itu agar bisa si Farel bersekolah ya kita mungkin bisa pahami, tapi untuk seperti kondisi sekarang kan kita menyarankan untuk dilakukan ya pembuatan ulang agar kiranya data-data ya si Farel berhak untuk mendapatkan legalitas atau surat akta lahir yang sebenar-benarnya sekarang ya. Kan kita nggak tahu misalnya Farel nanti suatu saat mungkin bisa aja kuliah ke luar negeri atau dapat beasiswa dan sebagainya kan. Tentu itu harus memvalidasi legalitas yang dia punya ya atau surat-surat tentang dirinya yang benar seperti itu. Tugas kita juga akan meluruskan itu
seperti itu. Prosesnya nanti seperti apa? Apa yang akan dilakukan? Mungkinkah untuk pergantian akta atau seperti apa, Pak? Nanti akan kita diskusikan sama tim ya, termasuk juga nanti dengan bantuan dari pemerintah jika dimungkinkan untuk itu. Yang jelas kita ingin sebagai lembaga yang mengawal hak-haknya Farel, hak anak Indonesia, tentu kita berupaya untuk bisa memberikan yang menjadi haknya Farel tentunya, seperti itu. Bagaimana sih Pak umumnya prosedur pergantian akta kelahiran? Apalagi di sini kan yang diganti adalah nama orang tua. Mungkin prosedurnya seperti apa sih Pak umumnya? Nanti mungkin akan kita diskusikan di internal prosesnya seperti apa, tapi ya kita juga berkaitan dengan aturan-aturan di proses pembuatan akta kelahiran gitu ya. Yang jelas kan saat ini faktanya akta yang didapat itu tidak yang pada sebenarnya, kan gitu. Nah itu harus kita luruskan, dan ini juga kita udah sampaikan kepada ibu kandung Farel tentunya. Ya harapan kami sih seperti diskusi kami kemarin, bisalah kita lakukan gitu demi untuk dapat Farel mendapatkan haknya. Kemungkinan tes DNA seperti apa? Ya dalam proses pergantian data ya, atau misalnya pergantian akte lahir ya, perwalian dan sebagainya, itu kan dapat diajukan ke pengadilan. Salah satunya sebetulnya jika dokumen-dokumen yang tidak mendukung, ya mungkin bisa dilakukan seperti itu untuk tes DNA dan sebagainya. Gitu. Kita mengikuti prosedur yang berlaku lah, gitu. Kira-kira itu sih. Tapi untuk pergantian akta, kemungkinan pergantian akta ini Pak, apakah sudah dapat lampu hijau mungkin dari sang ibu kandung ini Pak? Ya sudah, kemarin kita juga menyampaikan ya, kita juga harus memahami juga bagaimana situasi yang dulu ya, dengan cerita-cerita peristiwa kejadian yang lampau itu, ya kita utarakan kepada ibu kandungnya apa tugas dan tanggung jawabnya beliau ya, termasuk salah satunya adalah untuk memberikan keterangan dan kemauan ya untuk membuat haknya Farel terpenuhi sebagai anak. Lalu Gitu. untuk pergantian akta ini Pak, apakah ini murni keinginan pihak mereka Pak, antara Farel, Pak Joko dan ibu kandungnya, atau ini desakan dari Komnas Anak? Pada prinsipnya ketika klarifikasi kemarin, masing-masing pihak ini menyadari lah ya, dengan kejadian yang dulu itu ya sebagian karena terpaksa oleh waktu sehingga harus dibuatin seperti itu, toh juga untuk kepentingan Farel untuk sekolah gitu ya. Lalu berikutnya adalah ya kita menganjurkan ya, kita bukan desakan tapi menganjurkan sebaiknya untuk demi kepentingan terbaik si Farel, nanti kan dia harus mendapatkan sesuatu hal tentunya yang valid ya gitu, dan itu haknya dia. Ada 10 hak anak Indonesia termasuk untuk mendapatkan identitas, itu dilindungi oleh undang-undang gitu. Kita sebagai lembaga perlindungan anak tentu tidak bisa membiarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, terutama yang menyangkut tentang hak anak. Kira-kira gitu. Dan juga agar ibu kandung bisa mengontrol Farel sepenuhnya ya Pak ya? Iya. Atau seperti apa? Ya kita menempatkan
dengan cerita Farel dan situasi yang seperti sekarang, menempatkan bagaimana yang terbaik untuk Farel dengan melihat histori dan kemudian mencocokkannya dengan situasi sekarang, ya. Ya seharusnya memang sebagai ibu kandung, ya itu berkewajiban untuk memberikan persetujuan, dan memang itu ibu kandungnya kan gitu, dan dia wajib untuk memberikan itu kepada Farel, dan Farel berhak untuk mendapatkan hak itu kan, itu dilindungi undang-undang sekali lagi. Itu yang kami rasa perlu, dan kemarin ada kabar baik bahwa beliau setuju, ya, Ibu Farel, ibu kandungnya setuju, ya, untuk dibuatkan yang baru sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, gitu. Itu poin penting juga dalam kasus yang dialami sama Farel, ya. Selain itu, ya nanti kita akan buat beberapa ketentuan-ketentuan untuk poin-poin kesepakatan, ya, antara Pak Joko, Farel, dan nanti tentunya dengan ibunya. Beberapa poin sih Pak Joko menyampaikan setuju, ya. Yang jelas kita desak bahwa kepentingan terbaik anak yang kita dahulukan sekali lagi, ya. Dan kita juga nggak mau Farel selalu merasa kalau selama ini dikeluhkan kan seperti terancam gitu, ya, atau terdesak lah mungkin. Nah itu juga kita wanti-wanti ke Pak Joko gitu, untuk supaya nanti di dalam poin kesepakatan kita uraikan apa yang boleh dan apa yang tidak gitu. Pada saat ibu kandung Farel melakukan klarifikasi di sini, ada gak sih Pak mungkin pertanyaan dari Komnas Anak terkait alasan kenapa tidak dilakukan pergantian akta ini dari dulu? Karena kan mengingat sang ibu kandung sudah memiliki suami, ya. Apakah di situ kendalanya atau ada hal-hal lain, Pak? Iya, setelah kita mendapatkan informasi yang lengkap, ya, mulai dari sejak awal Farel hadir gitu sampai ke hari ini, ya tentunya secara manusiawi kita memahami keadaan pada saat itu, ya. Situasinya memang pada saat itu cukup agak rumit juga sebetulnya, gitu ya. Tapi tentu kita tidak bisa berdiam diri hanya di keadaan pada saat itu, ya kita perbaiki tentunya. Laporannya sudah masuk ke Komnas Perlindungan Anak, ya kita bantu untuk bisa meluruskan hal-hal mana yang kira-kira bisa kita luruskan, sekali lagi ya demi kepentingannya anak, ya, si Farel gitu. Dan harapannya ke depan ya Farel anaknya baik sekali, sampai hari ini juga dia tidak melupakan bagaimana dia harus bersikap dengan Pak Joko, ya, sangat baik sekali. Jarang ada anak yang seperti ini, yang menurut saya dia udah punya pemikiran yang lebih dewasa dibanding umurnya, gitu. Bagaimana dia sabarnya menghadapi apa yang dia alami, gitu, termasuk statusnya dia, ya, itu juga benar-benar harus kita hormati dan kita apresiasi. Dan dia juga tidak akan mampu melupakan pengalaman hidupnya dengan Pak Joko, gitu. Tapi mungkin dia juga perlu melindungi, ya, kita juga di sini berfungsi untuk melindungi anak dari kemungkinan pelanggaran hak anak, ya. Salah satu juga dia juga ingin, ya, menyampaikan bahwa dia juga ingin membangun masa depannya, ya. Dia nggak mungkin juga bisa terus-menerus jadi penyanyi setenar sekarang, katakan begitu, ya. Artinya dia punya keinginan cukup dewasa lah, punya keinginan yang kuat untuk bisa membangun masa depannya nanti ke depan seperti apa. Tentu itu perlu bantuan. Nah, kita hadir di situ, Komnas Perlindungan Anak.
gitu Pak. Tapi untuk menegaskan Pak, apakah artinya ibu kandung ini merasa pada saat itu ya, pada beberapa tahun lalu ketika Farel lahir gitu, apakah dia merasa harus menjaga suaminya gitu? Bisa saja, karena situasinya kan pada saat itu sejak kepergiannya, kemudian Farel lahir, kemudian ibunya pergi, dia mendapatkan kehidupan yang baru. Ya secara manusiawi mungkin dia tidak menceritakan ya di kehidupan yang baru, karena memang ya faktanya kejadian seperti itu ya. Lalu kemudian sekarang muncul lagi gitu, itu ya tentu bisa jadi beban juga gitu ya. Tapi kami di sini juga mengingatkan kepada ibunya, ibu kandungnya Farel, boleh saja pada saat itu kita nggak bisa mengelak dengan kejadian pada saat itu, tapi yang terpenting sekarang ada hak yang harus dimiliki oleh Farel, Yaitu identitas. hak identitas, yang mana yang harus kita luruskan ya harus yang sebenarnya gitu. Dan itu kita sampaikan ke beliau, dan beliau mau dan memahami untuk bisa melanjutkan untuk terpenuhinya haknya Farel. Dan itu menjadi penting ya, karena itu kan legalitas ya ke depan seperti apa gitu. Untuk permasalahan Farel, Pak Joko juga ibu kandungnya Farel, di sini benar-benar antara mereka bertiga ya, di luar dari pihak-pihak lainnya seperti manajer mungkin Pak, atau akan diturut sertakan Pak? Ya seharusnya hubungan antar anak dan orang tua ya seputar anak dan orang tua tentunya yang paling berhak ya gitu. Saya kira antara Pak Joko, Farel dan ibu kandungnya gitu. Pak, tambahan Pak sedikit mungkin sejarah yang tadi disebutkan, diceritakan sejarah oleh ibu kandungnya saat melakukan klarifikasi di Komnas Anak beberapa waktu lalu. Mungkin sejarah apa sih Pak yang bisa diceritakan Pak? Itu apa ya, ya panjang lah sebenarnya, panjang kisahnya sebetulnya ya. Saya pikir itu hanya jadi pelajaran kita lah ya, ya bahwa setiap orang tuh dituntut tanggung jawabnya, apalagi orang dewasa ya, bagaimana harus bersikap sebagai orang dewasa sehingga tidak membuat anak-anak atau generasi berikutnya jadi korban. Nah, itu mungkin pelajarannya yang kita ambil, bahwa setiap orang dewasa harus mempunyai tanggung jawab, karena itu menyangkut generasi berikutnya, anak-anak kita. Itu sih.